Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Cibadak, Ibu Nahmawati SPDMM, beserta Bapak Ibu Guru SDN Cibadak yang saya banggakan. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul bersama dalam acara diseminasi aksi nyata budaya positif yang akan disampaikan oleh kami berdua. Kebetulan dari sekolah kami ada 2 CGP, maka kami akan menyampaikan materi budaya positif ini. Yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Ayu Wasilatul Alfiyah Jamal SPD. Yang kedua akan disampaikan oleh saya sendiri, Ibu Dina Fatina SPD sebagai CGP Angkatan 10 dari SDN Cibadak. Adapun susunan acara yang akan kita laksanakan pada hari ini yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga materi inti, yang keempat tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Untuk memulai acara ini, marilah kita buka dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Menginjak acara yang kedua yaitu sambutan dari Kepala Sekolah SDN Cibadak. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Seraya memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah begitu banyak memberikan nikmat kepada kita semua, sehingga pada hari ini, di hari yang berbahagia ini, kita dapat sama-sama bersilaturahim kembali dalam acara aksi nyata diseminasi budaya positif di SDN Cibadak Kecamatan Sukaresmi yang diprakarsai oleh 2 CGP kita yang membanggakan, Bu Nina dan juga Bu Ai. Tak lupa sholawat serta salam senantiasa tercurah limpah kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang Bunda hormati, Bunda banggakan calon guru penggerak Ibu Nina Kartina SPD, Ibu Ayu Wasilatul SPD. Yang Bunda hormati, Bunda banggakan, Bunda cintai Bapak Ibu guru SD Negeri Cibadak. Bagaimana? Tetap semangat ya? Coba selamat pagi. Wow, luar biasa ya. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul kembali ya. Ada yang berbeda dalam kegiatan ini. Wah, ini tentunya kegiatan yang sangat luar biasa. Selain ada kegiatan di komunitas belajar, ternyata CGP itu memiliki rangkaian kegiatan yang begitu banyak ya. Kemarin kita sudah melewati pendampingan, udah 2 kali pendampingan dari PP. Sekarang ada diseminasi budaya positif, luar biasa sekali. Nanti silahkan Bapak Ibu bisa menyimak materi-materi atau ilmu-ilmu yang disampaikan oleh Ibu Nina dan Ibu Ai. Bahkan mungkin jika ada yang belum mengerti, belum paham, kita diskusi bersama di sini. Nanti kan ada forum diskusi dan tanya jawab juga ya. Nanti kita sama-sama belajar di sini. Mungkin untuk angkatan selanjutnya akan muncul CGP-CGP yang lain. Nah, kita bisa mencuri ilmunya nih, kita ambil ilmunya di kegiatan ini. Oh, ternyata nanti kalau mengikuti CGP ada kegiatan seperti ini, kita patut bersyukur ya. Jadi ada role modelnya di SDN Cibadak, ada 2 lagi, ada Bu Nina dan Bu Ai. Nah, destinasi ini kolaborasi antara 2 CGP. Jadi patut bersyukur, kalau sendiri barangkali wah nggak ada temen
ini jadi lebih kuat lagi menguatkan materinya, menguatkan kegiatannya dan menguatkan segalanya. Terima kasih kepada Bu Nina dan Bu Ai atas persiapannya, fasilitasnya. Silakan sampaikan materi sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Semoga apa yang disampaikan oleh Bu Nina dan Bu Ai memberikan dampak positif, memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat dan dijadikan ladang amal ibadah untuk kita semua. Kita niatkan untuk belajar dan ibadah kumpul di tempat ini. Barangkali itu saja sambutan dari Bunda. Sekali lagi Bunda ucapkan selamat dan terima kasih. Semoga sukses ya, bisa menjalankan tugas-tugas calon guru penggerak dengan baik dan bisa menggerakkan teman-teman yang lainnya yang ada di SDN Cibadak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Bunda atas sambutannya. Menginjak acara yang kedua yaitu penyampaian materi inti yang akan disampaikan oleh rekan saya, Ibu Ai Wasilatul Afiyah Jamal. Kami persilakan. Ya, terima kasih kepada Ibu Nina Tatuna juga Ibu KS. Saya di sini akan memaparkan materi tentang diseminasi budaya positif. Di sini saya maaf ya, bukan mau menggurui ataupun bukan untuk memberitahu, tapi di sini kita berkolaborasi, saling tukar informasi. Ya, Ibu-ibu siap? Siap ya. Sebelum itu biar semangat, kayaknya belum semangat nih. Kita ice breaking dulu ya. Coba berdiri Ibu, biar semangat tidak ngantuk. Karena sudah gadang semalam ya. Ya, pertama-tama saya memberi salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, biar semangat kita tepuk semangat dandang dinding. Sudah apa ya? Sudah apa? Beri ini untuk ice breaking kelas 1. Nanti ibu-ibu bisa menerapkannya untuk di kelas bawah. Nanti kelas atas ada ice breakingnya. Oke? 1, 2, 3, tepuk semangat. Dandang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita ya. Nah, di sini untuk kelas atas nih ada ice breakingnya, agak sedikit menguras emosi dan pikiran. Ingat-ingat, clue-nya bumi itu bulat. Apa clue-nya? Bumi itu bulat. Nah, bumi itu bulat. Oke? Oke, siap ya? Tidak ada latihan dulu ini. 6 tambah 8 berapa? Salah. 3. Ya, bagus, tepuk tangan buat Bunda. Sekali lagi ya. Ingat, cluenya apa? Bumi itu bulat. 1 tambah 0. 1 tambah 0 berapa? Salah. Salah. Bunda mau coba lagi? 1. Tadi ada yang jawab 1 ya? 1 ya. Tepuk tangan dulu buat Bunda. 1 kali lagi ya. 88 ditambah 6. 88 ditambah 6. Ayo. Ingat dulunya, bumi itu bulat. Ya, tepuk tangan. Udah mau mana? Udah mulai. 1 kali lagi ya. 8 ditambah 1. 2. Sudah mulai emosional ternyata. Oke, yang lain gimana? Mau coba lagi? Apa nanti kita di belakang aja? Terima kasih ya, tepuk tangan.
kalian sudah bisa menjawab? Nanti kita praktekkan. Oke, duduk lagi ya. Terima kasih kepada ibu-ibu, bapak hebat semuanya. Di sini ya lanjut. Nah, ada pertanyaan pemantik sebelum saya menjelaskan tentang budaya positif. Pertanyaan pemantiknya yaitu jawab oleh Bapak Ibu Guru antara setuju atau tidak setuju. Nomor 1, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju apa tidak setuju? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Oke, catat dulu ya. Setuju ya? Nomor 2, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Bagaimana? Setuju? Setuju. Catat. Nomor 3, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju? Catat. Berarti jawaban mereka setuju. Ini pertanyaan pemantik akan dijawab nanti setelah pemaparan ini selesai. Apakah nomor 1, hukuman dapat mendisiplinkan anak? Jawabannya setuju. Nomor 2, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Jawaban ibu bapak guru juga setuju. Nomor 3, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak, juga setuju. Oke, next. Ya. Materi diskusi kali ini ada 6. 1, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi. Ada hukuman, ada penghargaan, ada restitusi. 3, keyakinan kelas. 4, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. 5, restitusi. 5, posisi kontrol. 6, restitusi segitiga restitusi. Materi diskusi ini akan disampaikan oleh saya 3 materi, oleh Bu Nina juga 3 materi. Saya akan menyampaikan materi 1 sampai 3. Ya, lanjut. Di sini saya akan menjelaskan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, perubahan paradigma. Sebelum saya menjelaskan materi ini, saya minta untuk berpasangan ibu bapak guru. Silakan cari pasangan masing-masing. Boleh dengan lelaki juga. Bu Ustaz boleh. Gak ada pasangannya? Bunda bisa sama Bu Yuli? Ya, Yuli ke sana bisa. Oke, Yuli ke sana. Nah, permainannya 2 pasangan ini silakan ibu bapak guru atau ibu guru salah satu mengepalkan tangan. Bayangkan di kepala tangan itu, kepala begini, kepala sama begini, ya kepala. Bayangkan di dalam kepala tangan ini ada sesuatu yang berharga. Nah, salah satu pasangannya harus berhasil rekannya untuk membuka kepala tangan itu bagaimanapun caranya. Badai membujuk, badai ditinju juga, badai dirayu Bu Acis keluar, badai dirayu di pasihan HP, dirayu sebagaimanapun asal yang rekannya itu membuka kepalanya. Harus bisa membujuk atau mau dengan pukulan, dengan bujukan uang, dengan rayuan, boleh. Oke, siap? Silakan, siapa yang mengepalkan tangan? Udah ya. Berarti yang merayu Pak Hamdan. Ini siapa yang mengepalkan? Bu Alam. Berarti yang memberikan pukulan Bu Yati. Pokoknya siap ya, harus membuka tangan ibu guru yang satunya lagi harus kuat, yang satunya lagi harus merayu. 1, 2, 3. Oke. Silakan mulai.
dibahas di elaborasi rumor. Bagus banget, tepuk tangan buat kita. Tapi yang saya ingin harus ada rayuan bujukan setannya. Ya, silakan. 1, 2, 3, rayu. Ya, sudah mulai menikmati kayaknya nih Bapak Ibu guru. Sudah mulai dicuek nanya di depan. Gimana? Ada yang berhasil? Ada yang berhasil? Berhasil. Kenapa tuh? Ya. Masya Allah. Iya. Terus nih saya mau tanya kepada yang tidak membuka, kenapa alasannya? Terus apa lagi? Kan ini mempertahankan apa? Ya, yang mempertahankan apa di dalam tangan itu? Yang apa? Ibaratkan. Oh, ada yang berharga jadi. Oh, tepuk tangan buat Gimena. Jadi peralatannya ada yang berharga ya. Terus kalau misalnya yang berharga itu dipaksa untuk diberikan bagaimana? Berarti ancaman. Oke ya. Terima kasih Bapak Ibu guru. Nah, dari kegiatan tadi bisa kita simpulkan ya, lanjut. Bisa kita simpulkan. Kita sebagai guru itu ilusinya mengontrol murid. Terus bahwa kritik dan membuat orang dewasa besar dapat menguatkan karakter. Buat karakternya yang memegang, yang mengepakkan tangan, begitu diibaratkan ya. Terus semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat, jadi ada energi untuk berani gitu ya. Terus kalau bisa lihat memaksa. Ya. Nanti yang lebih konkretnya, lebih jelasnya nanti dijelaskan dalam posisi kontrol, 5 posisi kontrol. Nah, di sini ada perubahan paradigma stimulus respon, teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Anak atau guru? Siapa? Guru. Satu. Nanti kita direfleksi ya. Nah, stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, teori kontrolnya. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita tidak bisa memaksakan mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Misalnya dalam hal kecil ya. Misalnya Ibu Yuli cantik. Kata Bu Yanti memaksakan boleh apa Bu itu cantik menurut boleh tidak bisa begitu ya. Nah, terus yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Misalnya terhadap peserta didik. Nah, peserta didik ada yang ada yang perlakuannya itu sifatnya itu menurut kita buruk. Dilihat dari kita anak ini melakukan kesalahan.
Padahal dia memiliki suatu tujuan, itu teori kontrolnya. Ya. Yang ketiga, saya bisa mengontrol orang lain. Itu stimulus respon kita. Ya. Teori kontrolnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ya. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, seperti tadi yang dipraktekkan kepala tangan itu, kata Bu Yanti tidak membujuk, tidak merayu, tidak mengancam. Ya. Teori kontrolnya kolaborasi dan konsentrasi menciptakan pilihan-pilihan baru. Berarti buat yang rekan satu lagi, bagaimana nih supaya kepala tangannya dibuka tapi tanpa rayuan, tanpa hukuman, tanpa bujukan. Ya. Model berpikir menang atau kalah. Dari kontrolnya berpikir menang. Ya. Ya. Nah, di sini pasti Ibu Bapak Guru sudah mengenal tentang disiplin. Disiplin itu berasal dari kata bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dan murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, kecenderungan umum, menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Tadi ini berhubungan dengan 3 pertanyaan pemantik tadi. Ya, lanjut. Nah, di sini ada nilai-nilai kebajikan universal. Dalam materi ini, guru nilai-nilai kebajikan sifat-sifat positif menerapkan nilai-nilai kebajikan dan sifat-sifat positif, yaitu sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang isinya yaitu beriman, bertakwa, bernalar kritis, ya, berkebinekaan global, gotong royong dan kreatif. Lanjut. Sekarang tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan juga restitusi. Ya, teori motivasi perilaku manusia, misalnya nomor 1, untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya terhadap peserta didik. Nomor 2, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, institusi apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya, hukuman itu terhadap murid. Itu motivasi eksternal. Yang nomor 1 sama 2 adalah motivasi eksternal dari luar. Nah, motivasi internalnya yaitu dari kita, dari peserta didik, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Itu motivasi dari internal, dari diri sendiri. Ya, lanjut. Nah, di sini ada kata-kata bijak dari Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah. Mohon Ibu Bapak Guru dibaca ya. Akan tetapi juga cakap membuat memerintah diri sendiri. Di yang sama ya. Bukan diresapi ya. Dihayati dari kata-kata ini. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat memerintah diri sendiri. Oke, ya, nanti akan lebih dijelaskan lagi. Lanjut. Dihukum oleh penghargaan. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu. Dari orang yang meminta atau membujuk dorongan eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Ibu-ibu saya tanya dulu nih. Misalnya kalau dalam kelas anak-anak suka
bisa diberi penghargaan seperti apa? Dengan ucapan seperti kata bagus apabila anak sudah melakukan apa? Oke ya, saya akan menceritakan sedikit. Kelas 1 setiap hari baris sebelum memasuki kelas saya berkata kepada anak-anak yang rapi akan ibu kasih bintang 1 atau 2 rapi. Di suatu hari saya tidak masuk. Bu Nina tidak tahu saya selalu memberikan penghargaan seperti itu. Anak-anak ternyata tidak bisa dikondisikan. Ramai. Nah, itu berarti anak-anak ketergantungan terhadap penghargaan, suatu penghargaan. Nah, sekarang dihukum oleh penghargaan mengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Berarti apabila gurunya itu tidak masuk, berarti hanya jangka pendek penghargaan itu ya terhadap anak-anak. Apalagi kalau misalnya kita kasih sebuah materi sebenarnya permen, uang. Nanti kalau tidak ada permen itu sendiri, anak-anak tidak akan melakukannya. Berarti itu jangka pendek ya. Terus penghargaan hukum. Kalau tidak baris rapi, ibu akan menghukum kalian misalnya menyapu di kelas. Anak-anak akan apa? Merasa apa? Merasa takut ya, takut membersihkan AC atau takut membersihkan ruangan. Jadi ada rasa ketakutan kalau kita penghargaannya sebuah hukuman. Yang ketiga, penghargaan mengurangi ketepatan. Yang keempat, penghargaan tidak efektif. Tadi contohnya sudah ya yang penghargaan seperti itu. Penghargaan merusak hubungan. Lanjut. Ya. Dihukum oleh penghargaan. Penghargaan itu dapat menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Jadi penghargaan terus-menerus itu ternyata dampaknya ini ibu-ibu, bapak-bapak. Ya. Sudah mulai terjawab yang pertanyaan pemain tadi? Oke, lanjut. Bentuk program kebajikan, apresiasi. Nah, dalam memberikan apresiasi, pengakuan, perlu diingat beberapa hal. Ini untuk peserta didik ya. Beri pengakuan secara khusus. Beri pengakuan secara pribadi. Beri pengakuan kepada semua murid bergantian. Beri pengakuan secara konsisten. Fokus pada proses kita. Next, ya, contoh pengakuan apresiasi kebajikan. Misalnya pembuka. Kemarin saya perhatikan nilai kebajikannya, rasa empatimu besar sekali. Situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita. Terus saya menghargai nilai kebajikannya, kepedulian. Situasinya pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Pembuka, terima kasih untuk nilai kebajikannya, rasa tanggung jawabmu. Situasinya pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Nah, dapat kita contohkan. Ini kata-kata ini kata-kata contoh pengakuan anak-anak apabila mereka minta diperhatikan. Jadi ini kunci contoh pengakuan apresiasi kebajikan kita. Pembukanya bagaimana ke anak? Misal dicontohkan anak-anak menyapu di ruangan kelas. Wah, kita bisa. Wah, bagus sekali. Kelas jadi bersih. Terus apa lagi ya? Misalnya kepada penghargaan untuk anak itu, misalnya untuk mendorong murid, motivasi murid di kelas kita bisa dengan nilai kebajikannya seperti itu. Terus next. Nah, di sini ada tugas perbedaan hukuman
basket 2 kali karena terlambat hadir sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Ya, hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Oke, sedikit ya. Kalau konsekuensi itu nanti ada aturannya, baru yang melanggarnya itu berarti disebut konsekuensi. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, ya konsekuensi karena dia telah melakukan kesalahan kepada temannya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi, hebat. Tepuk tangan dulu buat kita. Terus, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Konsekuensi juga. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran TJOK. Hukuman atau konsekuensi? Iya, lanjut. Lihat jawabannya. Nah, mencatat 100 kali itu apa? Hukuman. Kenapa hukuman? Karena di sekolah itu sudah ada peraturan sekolah yang telah disepakati. Ya. Lari mengelilingi basket 2 kali pertama kali di sekolah. Itu juga hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Juga konsekuensi. Ya, lanjut. Nah, perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Membuat anak sakit, hukuman itu secara fisik maupun mental atau jangka waktu yang lama ya. Membuat kalau konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman dalam waktu jangka pendek. Hukuman itu bersifat paksaan. Oh ya, misalnya ya. Hukuman itu anak membenci kedisiplinan. Anak akan benci terhadap kedisiplinan kalau hukuman itu ya. Kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri karena dia sudah tahu kalau saya kesiangan konsekuensinya berarti apa yang sudah kesepakatannya dengan guru atau sekolah. Konsep diri yang buruk jadi bisa dendam kepada orang yang memberi hukuman. Nah, kalau konsekuensi itu konsep diri jadi baik, jadi ada rasa tanggung jawabnya. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan kalau hukuman itu. Ya. Kalau konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan karena mereka tahu kalau saya melakukan ini konsekuensinya ini. Ya. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai kalau hukuman itu lebih ke sana. Kalau konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Ya, lanjut. Nah, apa itu restitusi? Tadi ada hukuman, ada konsekuensi. Nah, sekarang kita akan mengenal restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain menurut Gosen 2004 ya. Jadi restitusi itu lebih ke
bisa sukses disiplin oleh konsekuensi dan restitusi. Contoh, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sesuatu harus terjadi. Kalau restitusi merupakan pilihan, nanti akan dipraktekkan oleh Bumina dengan video. Terus korban mendapatkan keadilan kalau identitas hukuman geganya. Kalau konsekuensi itu korban bisa diabaikan. Kalau restitusi itu korban mendapatkan ganti. Nanti dipraktekkan. Lanjut. 9 ciri-ciri restitusi. 1. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Nanti ada praktekkan ya. Nomor 2, memperbaiki hubungan antara guru dan peserta didik. Komunikasinya akan lebih bagaimana dengan kejadian murid gitu. Yang 3, tawaran bukan paksaan. Kita menawarkan nanti kepada murid. Setelah kejadian itu terjadi, kita menawarkan kepada murid mau bagaimana gitu. Ya, nanti belajar ada di validasi. Terus restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri anak. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kenapa anak itu melakukan tindakan itu? Nah, nanti akan kita ketahui. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. 9. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nanti akan ada di Nah, ini keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu kita sudah melakukannya dengan ada kesepakatan kelas ya. Nah, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Kalau peraturan itu sudah diatur oleh sekolah atau lembaga, sedangkan keyakinan kelas itu disepakati oleh guru, dibuat oleh guru dan murid, tapi telah disepakati bersama antara guru dan murid. Misal, anak-anak, biar kelas ini tidak ada sampahnya. Nih, gimana kita? Dalam tertulisnya menulis apa? Misal, menjaga kebersihan. Jadi jangan ada kata hukuman konsekuensi seperti tidak boleh membuang sampah sembarangan. Ganti oleh kata-kata restitusi keyakinan kelas, yaitu dengan menjaga kebersihan. Nanti apabila anak yang membuang sampah sembarangan, kita tanya, kenapa? Kan kita sudah buat keyakinan kelas. Apa keyakinannya? Yaitu menjaga kebersihan. Jadi kata-katanya diganti oleh lebih halus gitu ya. Nah, udah yang positif itu terdiri dari lingkungan positif. Berarti lingkungan SD kita sendiri itu bagaimana? Terus keyakinan kelas. Nah, barulah nanti ada peraturan kelas. Lanjut. Ya. Ada contohnya. Peraturan, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ya, keyakinan kelasnya mau seperti apa? Seperti tadi, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Keyakinan kelasnya menjaga kebersihan. Nah, ini peraturannya, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Apa nih keyakinan kelasnya? Ya, boleh simpan kembali barang ke tempat atau buku ke tempatnya. Oke, bisa dibuka sekarang? Ya, nah dengan peraturan seperti itu kita akan keyakinan kelasnya berarti bisa tanggung jawab juga bisa, itu contohnya banyak sekali ya. Tapi lebih spesifiknya yang tadi boleh simpan barang ke tempatnya. Dilarang mengganggu orang lain. Nah, berarti keyakinan kelasnya kita buat menghormati orang lain. Terus hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Bisa tepat waktu. Oke. Dilarang melakukan kekerasan. Berarti itu keyakinan kelasnya juga sama ya, keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang
dilarang menggunakan narkoba. Berarti kita membuat keyakinan kelasnya tentang kesehatan, menjaga kesehatan. Lanjut. Ya. Kebutuhan dasar manusia dunia berkualitas. Ya. Di sini pemaparan materinya akan dijelaskan oleh rekan saya, calon guru penggerak angkatan 10 yaitu Ibu Nina. Nanti ada sesi pertanyaan. Untuk itu terima kasih. Untuk materi akan dilanjut oleh Bu Nina Kartina. Kepadanya kami persilahkan. Terima kasih kepada Ibu Ai yang sudah menjelaskan materi yang pertama. Terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Ibu Ai. Sebelum kita melanjutkan ke materi berikutnya, kita icebreaking dulu lagi yang tadi ya. Tetap semangat lagi ya. Siap. Berdiri lagi boleh karena untuk penyegaran kembali ya. Siap. Semuanya biar tidak tegang. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Aha aha. Ya, terima kasih. Sudah mulai kembali ini ototnya yang tadi sudah mulai tegang, lelah. Nah, sekarang saya akan membawakan materi selanjutnya yaitu tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia itu terdiri dari 5 ya. Yang pertama itu yaitu tentang bertahan hidup. Itu adalah kebutuhan dasar manusia yang paling pertama itu kebutuhan bertahan hidup. Dari kebutuhan dasar ini yang 5 ini ada kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kebutuhan dasar kesenangan dan kebutuhan dasar penguasaan. Ini ada 5 kebutuhan dasar manusia yang diperlukan oleh kita. Dari kelima kebutuhan dasar ini, ya, yang nomor 1 ini termasuk ke dalam kebutuhan fisiologis, dan dari yang nomor 2 yaitu kasih sayang, kebebasan, kesenangan, penguasaan itu adalah termasuk ke dalam kebutuhan dasar dalam bentuk kebutuhan psikologis. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Oleh karena itu kita sebagai guru harus bisa memahami kelima kebutuhan dasar murid kita, termasuk kita ya. Kelima kita sangat butuh sekali kelima kebutuhan dasar ini. Nah, kebutuhan dasar yang pertama yaitu tadi kebutuhan dasar bertahan hidup. Kemudian yang kedua yaitu kebutuhan dasar akan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima ini, misalnya kita dari segi, misalnya di kelas, kita pasti akan memberikan kebutuhan dasar kasih sayang itu misalnya bagaimana dengan penuh kasih sayang kita memberikan perhatiannya kepada murid kita ya dengan penuh kasih sayang. Terus yang ketiga itu kebutuhan kebebasan. Jadi murid itu kita diberikan kebebasan. Kebebasan itu bukan berarti kesempatan untuk membuat pilihan sendiri. Terus menyuarakan pendapat dengan percaya diri, juga memberikan kesempatan untuk mencoba hal-hal yang baru. Jadi anak itu diberikan kebebasan itu, jadi agar anak lebih menyenangi akan pelajaran kita ya. Terus yang keempat yaitu kebutuhan dasar akan kesenangan. Jadi di samping belajar itu fokus terus kitanya tapi harus bisa memberikan kesenangan kepada muridnya akan biar lebih anak aktif. Terus yang kelima yaitu kebutuhan dasar penguasaan. Nah, dari kebutuhan dasar penguasaan ini jadi kita biasanya siswa yang memiliki kebutuhan dasar penguasaan yang kuat biasanya dia menjadi seorang pemimpin, cenderung dia menjadi seorang pemimpin karena dia ingin menunjukkan bakat-bakat yang dia miliki. Itu adalah kebutuhan dasar yang dimiliki oleh siswa kita. Ini adalah 5 kebutuhan dasar ini yang betul-betul yang harus kita perhatikan. Ya. Nah, selanjutnya
5 posisi kontrol ini ada pertanyaan tematik dari saya. Yang pertama, Tisa dan Hana dipanggil masuk ke ruangan Ibu Dewi, Kepala Sekolah SMA Makmur. Ibu Dewi baru saja mendapatkan pengaduan dari Bunda Tisa bahwa Hana menggunakan kata-kata kasar dan merendahkan Tisa di sosial media. Kasus yang kedua, Anto jarang sekali hadir di pembelajaran jarak jauh dan pada saat hadir pun Anto seringkali menggunakan kata-kata kasar di kolom chat mengejek teman-temannya. Hal ini sudah sangat mengganggu dan beberapa orang tua murid yang mengikuti pembelajaran daring mengeluhkan tentang perilaku Anto di pembelajaran jarak jauh ini. Nah, bila Anda adalah seorang kepala sekolah, penerapan disiplin apakah yang akan Anda lakukan untuk kasus Hana dan kasus Ani? Coba, bagaimana untuk mendisiplinkan kasus ini, mendisiplinkan anak ini? Bagaimana jika Anda menjadi kepala sekolah? Tapi saya mencoba menjawab. Ya, Tisa dan Hana. Di sini kan kita bagaimana cara penerapan disiplin, apakah yang Anda lakukan? Nah, ketika mereka memberikan atau mengeluarkan kata-kata kasar atau ejekan kepada teman-temannya, kita harus memberikan pengertian terlebih dahulu bahwa hal tersebut adalah hal yang tidak baik, hal yang tidak baik ketika kita melakukan hal tersebut. Ya, terima kasih ya jawabannya. Ada yang lain? Dari yang lain mungkin yang ingin menambahkan, Ibu Yanti. Boleh yang kasus yang kedua juga boleh Bu. Kasus yang kedua aja. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya mencoba mungkin sebagai kepala sekolah itu harus lebih bijak ya. Dari kedua kasus ini sebetulnya sama ya, kasusnya hampir sama. Jadi menggunakan kata-kata kasar. Kalau dibiarkan itu mungkin anak akan menjadi kebiasaan dan mungkin juga menjadi kebenaran ya kalau kita tidak menegur. Berarti kepala sekolah memanggil guru kelas atau wali kelasnya untuk segera memberikan teguran kepada anak-anak tersebut. Jadi tidak dibiarkan begitu saja gitu. Karena di sini yang ditanyakan sebagai kepala sekolah berarti guru kelas yang harus memberikan teguran kepada anak-anak tersebut. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya kepada Ibu Yanti. Kita kasih aplaus dulu untuk teman-teman kita. Ya, terima kasih. Next. Nah, dari tadi kasus yang sudah kita baca dan kita kupas masalah seperti apa yang harus kita lakukan sebagai kepala sekolah dan sebagai guru. Nah, di sini kita akan mempelajari 5 posisi kontrol untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di sekolah. Kelima posisi kontrol yang akan kita pelajari sekarang yaitu yang pertama itu posisi kontrol sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Nah, kelima posisi kontrol ini mempunyai ciri khas tertentu. Nanti kita akan mempelajari bagaimana sih ciri-cirinya. Terus yang tadi jawaban dari Ibu Yuli dan Ibu Yanti itu termasuk ke dalam posisi kontrol yang mana? Nah, nanti kita akan pelajari, kita akan lihat, dan nanti kita akan introspeksi diri selama kita mengajar itu kita sudah berada di posisi kontrol yang mana, ya. Terus sebaiknya kita menggunakan dari kelima posisi kontrol ini, yang paling baik itu kita menggunakan posisi kontrol yang mana. Nah, sekarang kita akan perhatikan dulu videonya untuk
tolong diperhatikan. So what is ClickUp? ClickUp is an all-in-one productivity software where you can Yang manage pertama everything itu in posisi kontrol sebagai penghukum. Ini kasusnya pada Naren. Naren itu datang usianya 20 menit. Nah, contohnya nanti Salam bahagia ibu dan bapak guru hebat dalam penerapan yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapan. Nah, ini adalah contoh penerapan posisi kontrol penghukum. Bagaimana? Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Nah, ini adalah contoh posisi kontrol sebagai penghukum ya, ibu-ibu. Jadi pada posisi kontrol ini, guru itu menghardik anak ciri-cirinya dengan kata-kata kasar. Ya, apa sih akibatnya kepada anak jika kita menggunakan posisi kontrol ini? Anak itu akan merasa rendah diri, ya, rendah diri, dia akan minder karena guru itu cenderung menggunakan kata-kata kasar, terus nada bicaranya tinggi. Nah, itu adalah ciri-ciri dari posisi kontrol sebagai penghukum. Yang kedua yaitu posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah. Nah, ini adalah contoh penerapannya sama kasusnya pada kasus Naren juga. Tapi kita lihat perbedaannya dari kata-kata buruknya ya, yang kita garis bawahi. Naren, Ini contoh pembuat rasa bersalah. Pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Nah, ini adalah contoh pembuat rasa bersalah. Jadi si guru itu menyalahkan ke dalam diri anak bahwa anak itu yang bersalah. Nah, ini efeknya itu juga sama tidak baik ya, karena akan merasa anak gak enakan ya. Gara-gara aku nih. Nah, ini adalah contoh penerapan sebagai pembuat rasa bersalah. Nah, nanti yang ketiga yaitu itu posisi kontrol sebagai pemantau. Maaf sekali. Selanjutnya, posisi pembuat teman ya, berbicara sebagai teman. Naren, Selamat pagi, Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih?
Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Nah, ini adalah posisi kontrol sebagai teman. Jadi memposisikan itu sebagai teman. Ya, terus nanti biasanya ciri-cirinya kan dengan lemah lembut suaranya, terus tapi efeknya itu tidak baik juga buat anak karena anak akan tergantung dengan si guru. Kalau misalnya tidak ada guru itu anak akan nggak ada gitu. Jadi akan mengakibatkan ketergantungan terhadap salah satu guru. Ya, ini posisi kontrol sebagai teman. Selanjutnya yang keempat yaitu posisi kontrol sebagai pemantau. Dalam posisi teman, ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang. Sebagai pemantau, Naran, kita bisa perhatikan dari kata-kata yang digunakan oleh ibu guru. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Nah, ini posisi kontrol pemantau. Jadi guru lebih bijak, terus memberikan kepada siswa ya mau seperti apa. Nah, ini posisi kontrol yang terakhir yaitu posisi kontrol sebagai manajer. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Posisi kontrol manajer. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas. Nah, yang terakhir itu adalah posisi kontrol manajer ya. Dari posisi kontrol manajer ini, jadi si siswa itu diberikan solusinya bukan untuk dimarahi, diceramahi, tetapi dia menemukan solusi sendiri atas masalah yang dihadapi. Nah, dari kelima posisi kontrol yang telah kita bahas tadi, yang paling baik menurut Bapak Ibu adalah posisi kontrol yang mana? Yang
yang terakhir, yang manajer. Nah ini adalah posisi kontrol yang paling baik yang seharusnya kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari itu dalam menghadapi masalah, yaitu kita menggunakan posisi kontrol manager. Tetapi tidak memungkiri ya, kita pasti pernah melakukan kelima posisi kontrol ini, ya kan? Nah, karena tergantung dari masalah yang kita hadapi, masalahnya seberat apa, kita gunakan posisi kontrol. Tapi yang paling baik untuk setiap masalah yang kita hadapi, kita harusnya menggunakan posisi kontrol manager. Ya mudah-mudahan kita bisa menerapkan ini. Dan posisi kontrol manager ini masuk ke dalam restitusi yang tadi dijelaskan oleh Bu Ani. Kita akan membahas selanjutnya mengenai restitusi ini. Nah, kita lihat perbedaan dulu, boleh lihat dulu perbedaan antara kelima posisi kontrol yang telah kita bahas tadi, yang telah kita. Jadi kalau sebagai penghukum, yaitu guru itu berbuat menghardik, menunjuk, menyakiti, menyindir, itu penghukum. Membuat rasa bersalah itu guru itu berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa. Nah itu ke dalam membuat rasa bersalah ciri-cirinya. Kalau yang posisi kontrol tenang, membuat alasan-alasan untuk muridnya. Guru itu membuat alasan. Untuk posisi kontrol manajer itu menghitung dan mengukur. Yang posisi manajer itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Jadi diajukan dulu pertanyaan-pertanyaan apa yang akan diajukan kepada siswa. Nah, dari video yang sudah kita tonton tadi, saya ada pertanyaan. Ini termasuk ke dalam posisi kontrol yang mana? Nih, saya kecewa sekali dengan kamu. Coba, saya kecewa sekali dengan kamu. Termasuk ke dalam apa? Membuat rasa bersalah. Coba kita lihat betul tidak jawabannya? Membuat rasa bersalah katanya Bu Ani, betul tidak? Nah, betul? Iya, membuat orang merasa bersalah. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Termasuk apa? Termasuk kamu tidak pernah benar melakukannya. Termasuk apa? Posisi kontrol apa? Coba kita lihat jawabannya apa? Nah, termasuk ke dalam penghukum. Terus yang ketiga, ayolah lakukan demi ibu. Nah, itu apa coba tadi? Teman. Coba kita lihat. Teman bukan? Iya, betul, teman. Yang keempat, apakah kamu mendapatkan stiker bintang hari ini? Termasuk ke dalam posisi kontrol apa? Apa? Manajer kan? Coba pemantau. Terus selanjutnya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ayo, kita ya. Iya, betul sekali manajer. Terus kamu selalu yang paling terakhir. Apa? Apa? Kamu selalu yang paling terakhir. Apa? Pemantau. Coba kita lihat lain apa? Penghukum. Nah, berarti Bapak Ibu belum memahami ya. Nanti bisa kita sharing lagi ya. Kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini yaitu seperti yang telah kita bahas tadi, yaitu digunakan pada posisi kontrol apa? Manajer ya. Jadi posisi kontrol manajer ini kita gunakan dalam penyelesaian masalah dengan menggunakan cara segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi ini? Dan bagaimana sih tahapannya untuk menyelesaikan masalah? Mari kita lihat. Nah, ini adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini yang pertama kita lakukan tahapannya itu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi kebutuhan. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi berhubungan dengan materi sebelumnya, dengan keyakinan.
tadi dijelaskan oleh Bu Aya itu dengan cara berdiskusi, mau dibawa kemana kelas kita, mau seperti apa kelas kita, kita buat keyakinan kelasnya. Nah, dengan adanya keyakinan kelas ini kita bisa menerapkan konsep segitiga restitusi ini. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Dalam menstabilkan identitas ini, yaitu fungsinya itu untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi tujuannya itu, menstabilkan identitas itu untuk membuat anak menjadi positif. Yang asalnya merasa bersalah menjadi positif. Ini biasanya bisa menggunakan kata-kata misalnya setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, itu adalah kata-kata yang digunakan dalam tahapan menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, tahapan yang kedua itu validasi kebutuhan. Validasi kebutuhan ini membantu murid mengenali basic atau mengenali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi, yaitu ketika melakukan kesalahan itu apa sih keinginannya itu, untuk apa sih melakukan kesalahan itu. Jadi validasi kebutuhannya itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia itu tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Jadi pasti kita itu kalau melakukan sesuatu itu pasti ada motif. Motifnya itu ingin apa? Pasti ada motifnya. Terus apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan atau bertahan hidup. Pasti kebutuhan dasar apa yang ingin dicapai oleh anak itu kita gali, ya. Nah, kata-kata yang kita bisa gunakan pada tahap validasi kebutuhan itu yaitu, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Terus kamu tentunya punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Jadi kita harus lebih bijak tuh anak, jangan mencaci gitu ya. Jadi dalam menyelesaikan masalah itu kita gunakan tahapan segitiga restitusi. Kemudian yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan kelas yang telah dibuat oleh bersama-sama. Nah, keyakinan kelas ini anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Pada tahapan menanyakan keyakinan kelas ini kita bisa gunakan kata-kata misalnya, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Jadi anak menjawab sendiri. Terus kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ya, itu untuk menyelesaikan masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Nah, untuk menstabilkan identitas tadi sudah saya jelaskan, kata-katanya bisa menggunakan kata-kata ini. Berbuat salah itu adalah hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak, Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, itu adalah kata-kata yang digunakan pada tahapan validasi menstabilkan identitas. Nah, yang kedua, validasi kebutuhan. Nah, validasi kebutuhan ini biasanya kalau guru itu bisa menggunakan kata-kata seperti ini. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok pagi? Nah, itu adalah tahapan validasi kebutuhan. Nah, ini adalah yang harus kita lakukan ya dalam mencari solusi dalam setiap kelas yang kita temui. Terus yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Pada menanyakan keyakinan ini, guru itu bisa berkata seperti ini. Apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang seperti apa? Nah, ini adalah contoh dari menanyakan keyakinan. Terus tahapan dari
masalah. Ketika saya menemui masalah, saya bikin videonya. Nah ini ketika tentang apa? Hewan ya, hewan yang ada di laut. Nah, coba kita dulu. A few moments later. Selamat siang, tapi ya. Dan ini tahapan restitusi yang saya gunakan untuk menyelesaikan masalah. Ibu manggil tapi mau apa kita tahu nggak? Ada apa ya? Dadah ke sekolah ini betul. Gara-gara tadi tapi jadinya telat. Coba tapi salah ya. Siapa sih punya salah? Semua pasti punya salah juga ya yang namanya manusia. Tapi di sini ibu bukan mau menyalahkan sapi, tapi ibu malah di sini untuk menyelesaikan masalah sapi. Ya, kita cari solusinya. Kenapa sapi itu biar tidak terlambat misalnya? Ya, jadi kita nanti sapi itu menyalahkan kan kenapa kesiangan? Iya, coba ibu mau tahu apa sih alasan sapi kesiangan? Ibunya kenapa ibunya itu kalau main HP sama anak enggak. Nanti kalau misalnya maunya kesiangan, akibatnya apa? Iya. Nah, sekarang kesalahan sapi itu melanggar keyakinan kelas yang kemarin kita buat ya? Melanggar ya? Coba keyakinan kelas yang mana ya? Keyakinan kelas yang mana yang sakit melanggar? Sapi tadi sudah melakukan kesalahan kalau dia tidak telat berarti sapi tidurnya dia tidur yang pagi jadi dia tidurnya apa misalnya mau nggak merubah kebiasaan sapi mau besok nanti malam jangan malam tidurnya bangun lebih pagi ini adalah contoh penerapan dari restitusi yang sudah saya lakukan pada kasus kesiangan. Jadi si anak itu diberikan yang pertama itu menstabilkan identitas. Jadi kita tidak memarahinya. Setelah itu yang kedua itu menstabilkan diri, validasi tindakan ya. Validasi tindakan, kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan kelas. Nah, dari video ini, dari materi yang telah kita paparkan dari awal sampai akhir, saya harapkan ibu bapak nanti bisa mempraktekkan segitiga restitusi ini dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Mudah-mudahan kita ini dalam menghadapi masalah itu kita gunakan posisi control manager ya. Itu adalah posisi kontrol yang ideal kita gunakan sebagai guru. Jadi tidak menghardik anak, tapi kita menggunakan pendekatan-pendekatan. Mungkin cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Kemudian kita lanjutkan kepada sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab dan refleksi. Kepada Ibu Ai, saya persilakan. Ya, terima kasih untuk Bu Nida yang memaparkan materinya. Nah, Ibu Bapak Guru, ada sesi pertanyaan, silahkan yang mau bertanya tidak dibatasi. Silakan. Ada yang mau bertanya? Ya, Ibu. Silakan. Terima kasih Bu Ai yang telah memberikan kesempatan untuk saya bertanya.
dari pemaparan tadi dari Ibu Ai dan Ibu Nina, insya Allah ada pengetahuan yang bertambah ya untuk diimplementasikan di kelas. Yang ingin saya tanyakan, kan yang namanya anak itu ya suka berubah-ubah gitu, berubah-ubah. Hari ini melakukan kesalahan, kita lakukan perbaikan, tapi esoknya itu melakukan lagi kesalahan, bahkan mungkin kesalahan yang sama gitu ya. Nah, bagaimana caranya supaya anak itu betul-betul menyadari bahwa itu adalah kesalahan yang harus diperbaiki gitu ya. Mungkin itu pertanyaan yang saya punya, yang setiap hari saya jadikan PR juga gitu, karena anak-anak itu sulit sekali diperbaiki kesalahannya gitu. Terima kasih Bu Ai. Terima kasih Ibu pertanyaannya. Boleh saya jawab langsung, nanti Bu Nina yang menambahkan. Untuk kasus yang diutarakan oleh Ibu itu mungkin semua sama ya. Di semua tingkatan kelas atau SD, SMP, SMA, semua permasalahannya selalu ada anak istilahnya, maaf ya, pembangkang, tapi bukan pembangkang sih ya. Nah, sebelumnya Bu, kita sudah mensepakati tentang keyakinan kelas. Nah, selalu diingatkan terhadap anak itu, apa sih keyakinan kelas itu? Nah, hari ini masih melanggar, mungkin besok kita ingatkan lagi. Nah, baca keyakinan kelasnya. Apa yang telah dilanggar, atau misalnya sanksinya apa, konsekuensinya apa, apabila melanggar keyakinan kelas itu. Jadi dari saya mungkin selalu diingatkan tentang keyakinan kelasnya. Mungkin Bu Nina mau menambahkan? Ya, terima kasih. Saya akan menambahkan sedikit ya Bu ya. Itu sekali permasalahan yang kita hadapi itu hampir sama semuanya seperti itu. Anak itu tidak bisa langsung sekali langsung ngomong gitu. Tapi di sini yang namanya budaya positif itu memerlukan waktu yang lama, tidak instan gitu. Jadi sebagai guru kita harus lebih sabar untuk mendidik anak-anak kita. Jangan lupa terus diingatkan. Dan tadi mengenai keyakinan kelas ini, dan ini harus dibuat gitu ya. Ini harus dibuat, keyakinan kelas ini kita harus buat. Karena untuk memberikan tanggung jawab kepada anak. Karena keyakinan kelas ini dibuat oleh semua warga kelas. Jadi semua warga kelas bertanggung jawab atas apa yang telah mereka buat. Kalau mereka sudah bertanggung jawab, maka mereka otomatis harus mengikuti aturan itu, harus mengikuti keyakinan kelas itu. Dan jangan lupa tadi terus diingatkan, betul kata Bu Ai, terus diingatkan, jangan bosan-bosan. Mungkin cukup sekian ya tambahan dari saya. Gimana Ibu? Bagaimana Bu? Ya. Keyakinan kelas sama. Beda kata-kata saja ini istilah. Oh, sama peraturan tadi berbeda. Siapa yang mau bertanya lagi? Oke. Baik, saya ada sedikit pertanyaan. Yang tadi dibicarakan sama Ibu Ani sama Bu Nina itu ada yang disebut dengan peraturan kelas dan ada juga yang disebut dengan keyakinan kelas. Di sini pasti ada perbedaannya. Kira-kira coba apa perbedaan antara peraturan kelas dan keyakinan kelas yang dominannya saja? Terima kasih. Akan saya coba jawab. Nanti apabila ada yang menambahkan boleh ya dari forum, dari rekan. Kalau peraturan kelas itu dibuat oleh guru dan lembaga pendidikan. Kalau keyakinan dan kesepakatan kelas itu dibuat oleh siswa dan guru yang telah disepakati bersama. Karena peraturan kelas dan keyakinan kelas itu sama-sama penting dalam mewujudkan
membedakan ini dengan jawaban saya? Oh iya, ada yang mau menambahkan? Mungkin menambahkannya Bu Ani. Iya, Untuk peraturan dan keyakinan kelas itu betul sekali berbeda. Kalau keyakinan dibuat oleh warga kelas itu sendiri dengan tujuan untuk memberikan anak lebih bertanggung jawab atas apa yang telah mereka sepakati. Kalau peraturan kelas itu sifatnya bersifat memaksa, gitu. Jadi harus seperti itu. Dan peraturan kelas ini dibuatnya tidak berdasarkan dengan dari apa siswa gitu ya. Dan ini bisa dilihat di depan budaya positif ini lingkup terbesar itu budaya positif. Dari budaya positif itu akan menimbulkan lingkungan yang positif. Dari lingkungan positif itu dari keyakinan kelas ya, jadi dibuat keyakinan kelasnya nanti akan menghasilkan peraturan kelas. Di sini nanti dari keempat elemen ini nanti akan menghasilkan budaya positif yang ya secara keseluruhan itu menghasilkan budaya positif. Ya seperti itu. Sedikit ini ya. Jadi dari peraturan kelas dulu, peraturan kelas, peraturan sekolah, lalu kita ada keyakinan kelas. Nah, akan terjadilah lingkungan yang positif. Apabila lingkungan positif sudah terjadi, barulah akan ada yang namanya budaya positif. Iya. Ada yang lainnya? Silakan. Cukup? Iya. Terima kasih. Alhamdulillah. Dari materi ini saya ingin merefleksi umpan balik. Siapa yang mau mengutarakan pendapatnya tentang pemaparan hasil diskusi ini? Ya, merefleksi dari kegiatan ini, dari pertama sampai terakhir. Boleh? Siapa? Ya, bagaimana sih cara penyampaian Bu Ani, Bu Nina? Boleh? Bebas? Atau pemaparan materinya bagaimana? S-breakingnya ditambah lagi misal, atau semua S-breaking saja, tidak ada materi gitu. Ya, harus ya 2 orang perwakilannya. Boleh Bu Yuli, terima kasih. Untuk hari ini kita sudah melakukan diseminasi dari CGPN Angkatan 10. Banyak hal positif yang bisa kita ambil, banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil. Kita jadi bisa lebih tahu apa itu yang namanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi kita bisa mengetahui apa perbedaan dari ketiga tersebut, dan kita juga bisa menerapkannya kepada anak didik kita, peserta didik kita, bagaimana cara menghadapi peserta seperti yang tadi kesiangan. Kesiangan itu kan tadi ada 5 hal ya yang harus kita lakukan, 5 eksekusi yang kita lakukan ya. Dari 5 video tersebut, posisi kita bisa tahu nih hal apa yang baik kita lakukan kepada peserta didik. Terima kasih Bu Yuli. Oplos buat Bu Yuli. Iya. Mungkin ada lagi yang mau merefleksi dari kegiatan ini? Silakan. Ya, Pak. Terima kasih. Alhamdulillah pada tahun-tahun sekarang kita punya calon guru penggerak ya, 2 calon guru penggerak yang mudah-mudahan dapat memotivasi terutama untuk guru-guru muda ya. Saya mendorong untuk guru-guru muda dan guru-guru yang sedikit tua saja juga nggak apa-apa ya, yang punya kesempatan itu untuk mengikuti jejak-jejak Ibu Ai dan Ibu Rina. Alhamdulillah ya, banyak ilmu yang kita dapatkan setelah ada kegiatan ini. Alhamdulillah itu banyak variasi bagaimana cara mengajar, bagaimana cara mendidik anak ya, kepada anak bagaimana untuk mencapai keberhasilan untuk anak didik kita terutama. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Alhamdulillah SDN Cibadak mempunyai 2 dan 1 ya, 1 lagi calon guru penggerak, dan mudah-mudahan untuk yang muda-muda kalau ada kesempatan jangan dilewatkan ya.
segera itu insya Allah manfaat dan ilmunya itu banyak yang kita dapatkan. Ya. Mari kita sama-sama ya, doakan untuk teman-teman TGP kita selalu sukses dan sehat. Terima kasih Bapak atas umpan baiknya juga doanya. Cuman ada kata-kata sedikit tua. Berapa umurnya sedikit tuanya? Pokoknya semangat untuk berkarya. Tidak ada tua, tidak ada muda. Jadi tidak hanya dari calon guru penggerak untuk berkarya itu ya. Semua rekan guru juga bisa berkarya tanpa ada kriteria calon guru penggerak. Namun saya berharap setelah saya dan Munina ada lagi yang datang dan lulus ya. Semangat, mudah-mudahan lebih dari 2 untuk angkatan 12, 5, 10 boleh ya, daftarkan sekarang. Alhamdulillah mungkinnya untuk kegiatan ini dapat saya simpulkan, mudah-mudahan budaya positif di SDN Cibadak dapat kita laksanakan dan budayakan untuk menghasilkan anak didik kita yang berkarakter, beradab, juga berkreasi dan inovatif. Mudah-mudahan kita semua, karena tanpa kolaborasi dari rekan semua program tidak akan terlaksana. Nah, mudah-mudahan dari pemaparan materi ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Mungkin untuk ada tambahan dari Bu Rinu? Ya. Terima kasih Ibu-ibu, saya ucapkan semoga Bapak Ibu guru di sini mendapatkan kesehatan, berkah rezeki dan berkah panjang umur. Terima kasih, semangat. Semoga tergerak, bergerak, menggerakkan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penasaran ya? Harusnya dari rendah dulu nih. Ya, bumi itu bulat. Jadi itu nolnya. 8 nolnya ada berapa? 6 nolnya ada berapa? Jadi dapat 8? Bisa ya? Nah, mulai lagi coba untuk lebih paham ya. Cluenya Itali, kota Itali. Cluenya, kata kunci ya. Cluenya Itali. Saya jalan ke Itali. Hari pertama saya di Itali membeli ikan. Hari kedua saya membeli apa? Tempe. Hari ketiga saya membeli apa? Ayam. Bagus. Hari keempat lele.